Hai Sobat Donghua. Tara-tatara. Merapat. Merapat. Barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign Season 5. Subrek dan Likenyakak. Terima kasih. Yuk gasken. 36 negara bagian, miliaran orang, semuanya mencari perangkat keras, mulai dari tambang perak Tishan hingga panci dan wajan kecil, semuanya dikumpulkan dan diklasifikasikan ke dalam cabang Wanjiange, dan kemudian diterima oleh cabang ke Pavilion Wanjian. Di bawah tindakan seluruh rakyat, 36 negara bagian yang besar dan luas seolah-olah mereka dijarah, tidak peduli apakah mereka kota atau desa, atau bahkan kota-kota negara bagian, mereka tidak dapat melihat perangkat keras. Terlebih lagi, bahkan perhiasan emas dan perak yang digunakan untuk dekorasi tidak lagi terlihat, semua dikumpulkan dan dikirim ke Wanjian Pavilion. Hanya 10 hari telah berlalu sejak Chu Xingyun mengeluarkan deklarasi, tetapi dalam 10 hari inilah ke-36 negara bagian dan semua perangkat keras di dunia telah sepenuhnya dimasukkan dalam Pavilion Wanjian, dan tidak ada yang tersisa. Ada pepatah dalam pepatah lama, yang memenangkan hati dan memenangkan dunia. Adegan di depan saya adalah gambaran yang jelas. Pada saat ini, di dalam gundukan pedang. Di tanah tandus dan luas, pita warna-warni bersinar dengan cerah, selain puluhan ribu pedang patah, perangkat keras yang mengeluarkan pita warna-warni tersebar dan berdiri di sana. Melihat masa lalu dengan hati-hati, jumlah esensi perangkat keras sangat besar, satu persatu, hingga mencapai ujung bidang penglihatan, dan itu belum dihitung. Jelas itu tidak lagi di bawah 1 juta. Untuk master penempaan, sepotong perangkat keras sudah menjadi harta yang langka. Itu perlu digunakan dengan hati-hati pada hari kerja. Itu tidak berani mengkonsumsi terlalu banyak. Ini sangat berharga. Namun, jumlah perangkat keras di gundukan pedang mengejutkan. Jika ditumpuk, itu sudah cukup untuk berubah menjadi gunung yang tinggi. Namun, ini juga masuk akal. Anda harus tahu bahwa esensi perangkat keras di depan Anda dikumpulkan di mana-mana di negara bagian 36. Orang-orang tidak memiliki keegoisan sedikit pun, dan mereka semua berkumpul di sini. Jumlahnya tentu saja luar biasa. Selain esensi perangkat keras di dalam gundukan pedang, ada juga kabut susu tebal. Sumber kabut susu ini secara alami adalah roh pedang misterius. Setelah masa kehamilan ini, postur roh pedang tidak lagi sia-sia, tetapi telah menurunkan kepala dan anggota tubuh, seperti prototipe orang tersebut, tetapi wajahnya samar-samar, pedang melingkari seluruh tubuh, dan orang-orang biasa tidak bisa mendekati sama sekali. Chu Xingyun, berpakaian hitam, duduk di peron batu di bawah, matanya terpejam, nafasnya bahkan, seolah-olah ia telah memasuki keadaan meditasi. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pada saat ini, ia tidak mengenakan lubang-lubang hitam, tetapi kental murni spiritualitas, mengubah pedang seni bela diri. Pedang roh bela diri putih bersih melayang di atas kepala Chu Xingyun. Tubuh pedang bergetar sedikit, dan makna pedang berubah menjadi gelombang air, menyebar ke segala arah, membuat setiap inci kekosongan menjadi tajam dan bermanifestasi di mana-mana. Dalam adegan seperti itu, Chu Xingyun tampaknya tidak peduli, masih bermeditasi dengan tenang, dan tiba-tiba, kekuatan spiritual tubuhnya melonjak dan bergabung ke dalam pedang Wuling, tetapi juga tidak jatuh ke dalam kekosongan roh pedang. Tiba-tiba, Wuling Sword dan Void Sword Spirit memancarkan gelombang-gelombang misterius, dan kedua gelombang-gelombang ini tampaknya saling melengkapi, dan benar-benar menghasilkan resonansi yang kuat. Ketika resonansi ini menjadi lebih kuat dan lebih kuat, Wuling Sword dan Sufu Sword Spirit mulai mendekat satu sama lain. Yang pertama memiliki pedang yang brilian, sedangkan yang kedua memiliki arti pedang yang mendalam. Sekali dalam kontak, mereka tidak hanya tidak saling tolak, tetapi juga perlahan-lahan bergabung. Fusion. Saat itu, Chu Xingyun tiba-tiba membuka matanya seterang listrik, dan dia tiba-tiba mengucapkan suara rendah. Pada saat yang sama, panah darah merah keluar dari mulutnya, meneteskan tetesan darah dengan cepat, menyentuh pedang-pedang Wuling dan roh pedang kosong, kabut darah meledak dan langsung mewarnai seluruh kekosongan menjadi merah. Setelah melihat ini, Chu Xingyun meremas sidik jari yang tidak jelas dengan tangannya, menandai langit, seolah-olah berubah menjadi tangan besar yang tak terlihat, menekan kabut darah tebal, dan pedang roh bela diri dan pedang kekosongan dalam kabut darah, juga ditekan. Resonansi antara keduanya semakin kuat, dan mereka bahkan semakin dekat, tampaknya terintegrasi. Melihat adegan yang luar biasa ini, Chu Xingyun tampak seperti yang diharapkan, tidak terkejut, tidak bahagia, tetapi hanya membuka mulutnya lagi, meludahkan panah darah kedua, dan jatuh ke kabut darah tebal.
Setiap kali panah darah diludahkan, resonansi Void Sword Spirit dan Wuling Sword akan menjadi bagian yang kuat. Kabut darah tebal, menutupi langit dan matahari, sepenuhnya menutupi dua hal, membuat orang tidak dapat melihat kebenaran. Ketika panah darah ke-9 meludahkan, seluruh wajah Chu Xingyun menjadi sangat pucat namun, dia masih meremas sidik jari yang rumit, sedikit mengembun kabut darah, dan akhirnya berubah menjadi sosok merah darah. Sosok merah darah ini tidak berbeda dengan manusia biasa, dengan anggota tubuh yang sehat dan postur yang baik, dan wajahnya sangat tampan, terutama dengan sepasang mata, gelap dan dalam, yang tampaknya mengandung rahasia dunia yang tak berujung. Jika Chu Hu dan yang lainnya berada di Jianzhuo saat ini, mereka akan terkejut luar biasa ketika mereka melihat sosok merah darah. Tidak ada alasan baginya. Wajah sosok merah darah ini persis sama dengan Chu Xingyun. Bahkan napas keduanya persis sama. Sosok merah darah memiliki spiritualitas. Pada saat ini, itu menatap Chu Xingyun, yang juga menatapnya. Matanya bergerak 1 inci, dan ketika matanya bertabrakan lagi, sudut mulut Chu Xingyun sedikit terangkat mengungkapkan sentuhan kepuasan. Senyum. Akhirnya berhasil. Chu Xingyun menghela napas dan berkata pada dirinya sendiri dengan lega. Sosok merah darah di depannya terinspirasi oleh metode rahasia untuk membuat pedang Wuling dan pedang virtual mengambang beresonansi kuat, dan kemudian menggunakan 9 darah esensi Fana sebagai media untuk sepenuhnya mengintegrasikan keduanya. Void Sword Spirit, yang berasal dari ribuan pedang, adalah niat pedang paling murni antara langit dan bumi. Pedang seni bela diri, dibentuk oleh kondensasi langit dan bumi, mengambil pedang sebagai tubuh dan dapat membawa niat pedang apapun. Keduanya memiliki asal yang sama dan saling menanggung, ditambah baptisan dan kondensat darah natal energi alami dapat menyatu. Pada saat ini, sosok merah darah ini adalah semangat bela diri Chu Xingyun, kedua belah pihak dapat merasakan keberadaan satu sama lain. Langkah pertama telah selesai. Selanjutnya, mari kita mulai langkah kedua segera. Setelah bersukacita sebentar, Chu Xingyun memindahkan matanya menjauh dari sosok merah darah, matanya sedikit tenggelam, dan napasnya menjadi serius dan serius. Pedang. Chu Xingyun meneguk dan membuka telapak tangannya. Cahaya pedang gelap milik Epi lubang hitam mekar, dan dia berlatih melintasi langit, menutupi setengah dari kubah langit, dan kekosongannya tampak agak abu-abu. Namun, untuk kekuatan sengit Epi lubang hitam, sosok berdarah itu tampaknya tidak memiliki rasa takut, tubuhnya tidak bergerak, pedang itu sengaja menyebar, dan ia juga menempati setengah dari langit. Itu memang roh pedang yang terbuat dari langit dan bumi, dan memang dia tidak takut dengan kekuatan pedang lubang hitam. Chu Xingyun melirik sosok merah darah, ekspresinya lebih puas, tapi dia dengan cepat menarik pandangannya dan kembali fokus pada lubang hitam. Pedang itu memalingkan muka. Tetapi ketika dia melihat telapak tangannya, 10 jarinya seperti mengumpulkan bunga-bunga dan kupu-kupu, melepaskan seberkas cahaya sihir. Lampu-lampu ajaib ini bergabung ke dalam lubang-lubang hitam, membuat zaman lubang hitam bergetar dengan gila. Ada celah panjang pada pedang besar hitam. Berkeliaran keluar. Suara gemuruh tiba-tiba meletus, dan celah panjang di bidang penglihatan menghilang segera setelah itu muncul, sebaliknya, itu adalah lingkaran gelap dan dalam. Dan di ujung lingkaran cahaya ini, ada prasasti yang tidak jelas. Sepertinya sebuah susunan spiritual. Arai roh ini sangat aneh. Garis-garisnya berwarna putih susu, tidak jelas dan kompleks, tetapi matanya gelap dan dalam. Di dalam, mereka juga memancarkan bau kejahatan kuno, satu hitam dan satu putih, saling terkait, membuat ruang terlihat suram. Hei kamu Liantian dan Zen buka. Suara rendah meludahkan dari mulut Chu Xingyun, dan mengatakan bahwa cahaya hitam dan putih dalam susunan roh naik ke langit, menyebar kemana-mana di kehampaan, perlahan menyebar seperti gelombang air, menutupi seluruh gundukan pedang. Warna kacau. Tapi di masa lalu, warna kacau ini menghilang, dan ke mata, arai roh misterius dan aneh ditangguhkan di atas kubah langit, setiap pola dan setiap mata begitu misterius, seolah-olah terhubung dengan daerah misterius apa yang kamu tahu. Chu Xingyun menatap spirit arai yang misterius, tetapi ekspresinya lebih bermartabat, sosoknya tersapu, dan karena dia datang ke pusat spirit arai, tangannya sudah meremas Fain, dan dia membentak kekosongan. Suara gemuruh dan teredam terdengar, dan aku melihat kekuatan spiritual mengalir dari tubuh Chu Xingyun. Kekuatan spiritual bergabung ke pusat arai spiritual, menyebabkan seluruh arai spiritual mulai berputar liar. Hisap.
Di bawah pengisapan ini, di tanah, potongan-potongan besar perangkat keras berguncang, dan pedang yang tersisa dengan pegangan juga beresonansi, seolah-olah ingin menahan hisap ini, angin keras dan mengeluh. Chu Xingyun mendengus, cahaya ajaib di matanya luar biasa, kekuatan spiritualnya berubah menjadi ribuan pegas rambut, esensi perangkat keras dan pedang residual terikat, pikirannya bergetar, dan dia dipaksa untuk menariknya dan tidak memasuki susunan spiritual. Setelah menelan semua esensi perangkat keras dan pedang residu, susunan roh aneh sedikit bergidik, dan kemudian masing-masing arai matanya menjulang dengan cahaya hitam sebagai esensi, benar-benar menggeliat dan akhirnya berubah menjadi sia-sia. Berbentuk pedang. Susunan spiritual Nuoda, yang menutupi langit dan menutupi matahari, memiliki jumlah mata yang mengerikan di atasnya, hingga 30.000, tetapi masing-masing mata memiliki cahaya hitam berbentuk pedang yang menggeliat, yang semakin padat dan padat. Samar-samar menghembuskan nafas pedang. Melihat adegan ini, sudut mulut Chu Xingyun mengangkat sedikit lengkungan, dan warna bermartabat akhirnya memudar. Arai roh di depannya disebut Black Oblivion Celestial Great Arai, pedang arai dari lubang hitam, yang asalnya tidak diketahui oleh Chu Xingyun, adalah formasi peleburan besar. Jika bisa didorong ke ekstrim, bahkan langit dan bumi peleburan sangat mendominasi. Sebenarnya, orang-orang dari tebakan itu benar. Tujuan dasar dari koleksi perangkat keras Chu Xingyun di dunia adalah untuk mencium pedang dan mempersempit celah di antara kedua belah pihak. Hanya saja Chu Xingyun tidak pernah berpikir untuk menggunakan pandai besi, tetapi ia menggunakan roh sebagai formasi dan kekuatan lubang hitam sebagai sumber, sambil melebur esensi perangkat keras dan ribuan pedang residu. Setiap cahaya hitam berbentuk pedang di sini adalah pedang asli, dan 30.000 lampu hitam terkondensasi pada saat yang sama, yang mewakili Chu Xingyun untuk mengembunkan 30.000 pedang dalam satu gerakan. Semua orang tahu bahwa cara menempa perlu dilakukan selangkah demi selangkah, dan jangan sampai ceroboh atau mengganggu. Sekarang, Chu Xingyun didedikasikan untuk 30.000 untuk waktu yang sama, menempa 30.000 pedang pada saat yang sama, dan bahkan lebih, masing-masing gumpalan cahaya hitam dalam bentuk pedang memancarkan napas lemah langit dan bumi, dan nafasnya sangat kuat. Adegan seperti itu bisa disebut mengejutkan dan vulgar, bahkan Mo Wanggong, yang berpengalaman dalam pengetahuan, dapat terkejut, dan berkonsentrasi untuk membuat 30.000 pedang, yang terlalu mengejutkan. Menurut akal sehat itu bukan 30.000 pedang, bahkan pada saat yang sama. Ketika melebur pedang tiga tangan, bengkel juga akan dalam keadaan kacau, lautan roh akan berosilasi, dan orang-orang yang serius bahkan akan mati di tempat. Namun, di wajah Chu Xingyun, bukan saja dia tidak takut dan gelisah, tetapi dia juga menggantung senyum ringan, seolah penuh percaya diri. Tindakan sengit dari gerbang emas dan kuil Seng Xiao di Daluo telah dirampas dari keberuntungan surga dan bumi, sementara saya melindungi Yan Xiangguan dan 36 negara bagian, dapat memenangkan keberuntungan surga dan bumi, belum lagi, 30.000 pedang ini ditempa untuk menentang gerbang emas Daluo dan aula Seng Xiao. Pedang membunuh senjata, tetapi menganut gagasan langit dan bumi. Dengan kata lain, dunia ini menempa 30.000 pedang bagiku, untuk menghapus dosa dan memulihkan kedamaian bumi. Chu Xingyun memuntahkan kata-kata berturut-turut, dan seketika, langit di atas kepalanya bergetar, dan secercah cahaya yang tak terlihat oleh mata telanjang turun, menutupi tubuhnya dan seluruh susunan spiritual. Untuk sesaat, ruangan itu sunyi, dan bahkan suara angin sepoi-sepoi menghilang tanpa jejak, sangat misterius. Berbeda dari kesunyian Jianzuo, saat ini, di luar lembah tempat Yan Xiangguan berada, raungan binatang buas yang gemetar meletus, suaranya terus-menerus, bayang-bayang binatang itu berat, dan bumi bergetar dengan getaran. Limbah batu giok putih menghubungkan banyak gunung, dan jumlah binatang buas mengkhawatirkan. Di antara mereka, bahkan ada binatang buas di dunia Yin dan Yang, setelah terburu-buru gila, bahkan 1 juta tentara tidak berani meremehkan dan berbaris berturut-turut, mengertakkan gigi untuk melawan binatang buas itu. Air pasang. Pada saat yang sama, di dalam lembah ada juga gelombang suara, tetapi perbedaannya adalah bahwa di bidang penglihatan Anda dapat dengan jelas melihat hantu dari susunan spiritual besar yang muncul, apakah itu panas, atau dingin, atau tebal, membunuh, memukul, membela, dan tiga semuanya ada, dan mereka cocok bersama, seolah-olah membentuk Yan Xiangguan menjadi benteng. Adapun gelombang suara keras itu, datang dari tentara elit, mereka meluncurkan serangan lagi, dan diblokir lagi dan lagi, bersumpah untuk mati untuk membunuh Yan Xiangguan, untuk membangun kemenangan pertempuran.
Sudah 10 hari. Gelombang binatang buas di luar lembah masih besar, melibatkan 70% dari pasukan kita. Di dalam lembah, ada banyak arwah roh. Kerja sama penjaga bintang kota dan tentara terlarang. Menggunakan medan khusus untuk memaksa kita keluar, sulit untuk melangkah ke pintu gerbang setengah langkah. Lin Yuanli berdiri di tempat yang tinggi dan mengambil seluruh situasi pertempuran ke matanya. Dia berbisik, dan ekspresinya sangat jelek. 10 hari yang lalu, mereka menggunakan perempuan tua dan lemah dan anak-anak sebagai umpan dalam upaya untuk menerobos secara paksa meskipun rencana terakhir gagal. Tidak ada keraguan bahwa untuk melindungi perempuan dan anak-anak tua dan lemah, ratusan ribu penjaga bintang dan tentara terlarang tewas di tempat. Pembela Yan Xiangguan tidak banyak, hanya 360.000, tetapi sekarang setengah dari mereka meninggal, hanya 180.000, yang dapat digambarkan sebagai cedera serius, dan ini adalah waktu yang tepat untuk melanggar bea cukai. Tanpa diduga, pasang binatang buas yang tiba-tiba dan susunan roh yang tak berujung saling melengkapi, secara paksa menahan lebih dari 3 juta tentara selama 10 hari, dan tidak ada kemajuan. Dua Zongmen besar kita mengirim 80% dari yang kuat, dan hanya 20% yang tersisa di Zhongyu. Jika mereka menjadi sasaran oleh istana Jiuhan, itu akan menjadi musuh di perut dan punggung, dan mereka akan benar-benar dalam kesulitan. Lin Yuanli mengerutkan kening dengan erat. Mendongak, dia melihat Gu Xuanfeng berjalan sambil tersenyum. Bagaimana tren pasang binatang buas, kapan itu bisa mundur? Lin Yuanli melangkah keluar dan bertanya segera. Menurut situasi normal, itu akan memakan waktu lebih dari sebulan sebelum kita bisa mundur, tetapi aku telah membuat garis pertempuran dan sepenuhnya membagi ofensif pasang surut binatang. Menurut pendapatku, hanya butuh 10 hari untuk menghancurkan gelombang buas dan kembali ke angsa. Xiangguan menekannya. Dibandingkan dengan ketakutan Lin Yuanli, Gu Xuanfeng tampak tak berawan dan percaya diri, dan berkata, terlebih lagi, ketika saya berada di formasi, saya membiarkan tentara elit bersembunyi dengan hati-hati, menciptakan ilusi pertempuran keras. Tujuannya adalah untuk membuat orang Yan Xiangguan melonggarkan kewaspadaan mereka. Ketika air pasang surut memudar, itu adalah hari kita meluncurkan serangan, dan mereka pasti akan mengejutkan mereka. Ini rencana yang bagus. Mendengar kata-kata Gu Xuanfeng, mata Lin Yuan berbinar, dia menoleh, dan tanpa sadar memandang ke Yan Xiangpas di lembah, dan berkata dengan kata-kata yang sengit. Jadi 10 hari kemudian, kelompok orang ini akan mati. Larut malam, cuaca sejuk. Setelah sinar bulan jatuh, pintu Yan Xiangpas belum disentuh, dan dimusnahkan oleh cahaya yang terang dan mempesona dari arai roh. Kemudian, raungan dan lolongan meledak pada saat yang sama, dan ruang bergetar. Pas Yan Xiang pada saat itu diselimuti oleh arai roh yang tak terhitung jumlahnya, menghalangi serangan pasukan elit berkali-kali, dan di bawah susunan roh, ada banyak mayat yang ditumpuk seperti gunung. Ketika pintu ditutup, Mo Wanggong dan Lin Tianchong berdiri berdampingan, dan keduanya menurunkan alis mereka dan melihat pemandangan di depan, benar-benar terdiam. 27 hari telah berlalu sejak ekspedisi 3,6 juta tentara elit. Dalam waktu singkat ini, 100.000 prajurit tewas dan lebih dari 400.000 orang tewas dengan tidak bersalah. Tentara terlarang juga terluka parah, dan itu telah merusak 260.000 orang. Setiap detik di masa lalu, seseorang meninggal di lembah ini dan menjadi anggota mayat gunung, dan pembunuhan seperti itu akan berlanjut dan akan menjadi semakin dan lebih tragis. Mo Wanggong adalah yang pertama berbicara, dengan sentuhan emosi dalam suaranya. Jumlah total Zheng Xingwei dan tentara yang dipenjara adalah 360.000. Hari ini, hanya ada 100.000 orang yang tersisa. Hampir setiap hari, hampir 10.000 orang akan mati, dan mereka akan bergegas ke susunan spiritual dan secara paksa menghentikan tentara elit. Hasil seperti itu masih didasarkan pada bantuan pasang binatang. Jika Chu Xingyun gagal memprovokasi pasang binatang buas, dan 3,6 juta tentara elit melancarkan serangan yang kuat, Yan Xiangguan hampir tidak bisa menghentikannya. Bocah dari Chu Xingyun mengatakan bahwa memberinya 30 hari akan benar-benar membalikkan keadaan. Kami telah mendukung selama 27 hari, dan kami tidak peduli tentang mendukung selama 3 hari lagi. Lin Tian tertawa dan berkata sedikit bercanda. Setelah mendengar ini, Mo Wanggong juga tersenyum dan bergegas kembali ke Lin Tian.
Saya mendengar bahwa anak Chu menghabiskan hanya 10 hari, kemudian dia mengambil semua perangkat keras di dunia, dan kemudian dia menutup gerbang di Jianzhuo selama 10 hari. Tidak ada suara, tidak ada suara. Ini sangat aneh. Jika begitu mudah ditebak, maka dia tidak akan disebut Chu Xingyun. Lin Tianchong cemberut bibirnya. Meskipun dia berkata begitu di mulutnya, dia sama-sama ingin tahu. Batas waktu 30 hari telah berlalu pada tanggal 27 dan 3 hari lainnya. Semua jawaban akan terungkap. Memikirkan hal ini, Mo Wanggong dan Lin Tianchong saling melirik, sudut mulutnya sedikit terangkat, hanya bersiap untuk berbicara, ledakan gemuruh tiba-tiba terdengar, dan segera, seluruh lembah menggigil dengan ganas, dan susunan roh berkilauan liar, malam itu semua kubah tembus cahaya. Ada apa? Mo Wanggong berkata dengan suara yang dalam. Dalam visinya, cabang tentara elit bergegas dari luar lembah. Momentumnya seperti seekor harimau. Tampaknya dengan paksa menembus spirit arai dan membunuh Yan Xiang Pas lagi. Divisi militer Kijun, Gerbang Emas Daluo, dan kuil Seng Xiao tiba-tiba melancarkan serangan. Saat ini, mereka hanya berjarak 3 mil dari Yan Xiang Pas, dan mereka akan segera bergegas. Seorang prajurit lapis baja berat berjalan cepat, dan ekspresinya sangat cemas. Apakah mereka melancarkan serangan di malam hari? Sarana seperti itu, bukankah mereka sudah bosan? Lin Tianchong mendengus dan berkata kepada tentara yang sangat lapis baja. Zhen Xingwei dan tentara terlarang akan melakukan yang terbaik untuk menjalankan arai roh dan menahan momentum pihak lain, sementara biarkan Wu Jingsui memimpin 3000 Jing Tianjun untuk menyerang, mengganggu formasi lawan. Setelah periode serangan dan pertahanan ini, Lin Tianchong sudah menjadi kendaraan yang akrab dan cepat mengeluarkan perintah. Namun, suaranya baru saja jatuh. Dalam kekosongan di depannya, naga-naga bernada tinggi terdengar, ditutupi oleh roh-roh jahat ungu dan hitam, dan berlari liar, keras, dan dengan cepat membunuh ke arah tentara elit. Para jenderal mematuhi perintah dan ikuti aku untuk membunuh musuh. Suara Wu Jingsui datang, dan kemudian, seekor kucing jahat yang sangat panjang 1000 meter menukik, tertegun, dan setelah menyentuh tubuh para prajurit elit, ia segera menyusup ke organ-organ internal dan membuat suara ratapan. Di belakang roh-roh jahat yang ekstrim itu adalah sosok Zheng Xingwei dan tentara terlarang, mereka jatuh ke dalam susunan roh, kekuatan spiritual mereka mekar, dan cahaya susunan roh melayang ke langit. Yan Xiang Pas. Suara gemuruh itu tidak ada habisnya, di bawah penindasan roh-roh jahat yang sangat jahat dan arai roh, serangan para prajurit elit menjadi lamban, 1 mil jauhnya dari Yan Xiangguan, dia tidak bisa lagi menembus setengah poin dan secara paksa diblokir. Sepertinya mereka sudah miskin dalam keterampilan. Melihat serangan lawan berangsur-angsur hilang, Lin Tianchong tersenyum penuh semangat. Serangan malam itu masih tidak mengejutkan. Benarkah? Suara penghinaan terdengar, menyebabkan ekspresi Lin Tianchong mengembun, melihat ke atas dan melihat kehampaan di depan. Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng berdiri bergandengan tangan, berpose seolah-olah dewa tua itu ada di sana. Semua orang sudah siap. Mulut Gu Xuanfeng berkedut, lengan kanannya terangkat tinggi. Bergemuruh. Pada saat ini, lembah bergetar sangat banyak sehingga bahkan tanah itu retak dengan celah panjang. Segera, mata Lin Tianchong melebar tiba-tiba, seolah-olah dia melihat sesuatu yang luar biasa. Tetapi melihat di luar lembah auman binatang yang terus-menerus tiba-tiba menghilang, dan sebuah tim prajurit elit bergegas masuk seperti aliran tanpa akhir, melihat sekilas tanpa akhir, dan langsung memadatkan teror. Habisi. Teriak Gu Xuanfeng, dan para prajurit menyerang. Hanya sesaat kemudian, susunan roh yang awalnya kuat dan kokoh hancur dalam sekejap, dan tentara elit bergegas untuk membunuh mereka, sehingga mereka yang mengoperasikan susunan roh gemetar dengan keras. Aneh, bagaimana mungkin ada begitu banyak tentara, dan juga menyerang pada saat yang sama, seolah-olah mengisi seluruh lembah dan dengan paksa menerobos penghalang. Wu Jingsui dan San Qianjing Tianjun berubah menjadi roh-roh yang sangat jahat, telah menembus ke pedalaman musuh. Pada saat ini, jumlah tentara di sini mengejutkan, tidak hanya tidak takut, tetapi juga secara paksa bergegas mendekat dan mengelilinginya. Tidak baik. Tiba-tiba, Mo Wanggong tampaknya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba menyadari, kita semua menghitung. Gelombang hewan sudah bubar. Untuk menyembunyikan mata dan telinga mereka, mereka sengaja membiarkan kita bersantai kewaspadaan kita dan kemudian meluncurkan serangan yang kuat.
Setelah mendengar ini, kulit Lin Tianchong juga menjadi pucat untuk sementara waktu, dan segera berkata, Wu Jingsui, kembali ke Yan Xiangguan dengan cepat, ini jebakan. Ekspresi Wu Jingsui merosot, dan ketika dia berbalik, dia dan San Qian Jingtian lagi-lagi berubah menjadi Jiao yang jahat, suara udara menusuk, dan tubuh Jiao itu berkelok-kelok. Para prajurit elit semuanya berguling dan secara paksa membunuh jalan darah. Namun, ketika darah Wu Jing keluar dari pengepungan, tentara yang tak terhitung jumlahnya bergegas dari segala arah, pedang tertutup, dinding perisai berdiri, diblokir secara paksa sepanjang jalan. Pada saat yang sama, arai roh di sekitarnya dan benteng-benteng semuanya lenyap dan mereka dihancurkan menjadi reruntuhan oleh para prajurit. Orang-orang di arai roh dan benteng, tanpa kecuali, semuanya mati. Situasi yang awalnya terkendali hampir seketika, tetapi dimanapun mata Wu Jingsui mencapai, mereka semua adalah prajurit yang ganas dan ganas dengan wajah bermartabat. Oke kakak, terima kasih. Para prajurit elit menyerang dengan ganas, dan mereka bergabung menjadi tentara hampir pada saat ketika binatang buas itu menghilang, mereka menghantam Pasian Siang, membuat Wu Jingsui dan pertahanan publik Mo Wang tak terkalahkan. Sudah terlambat untuk mengirim pasukan untuk membela. Pada saat ini, Wu Jingsui dan San Qianjing Tianjun dikelilingi oleh resimen, bergegas ke sana kemari arogan, tetapi pihak lain mengangkat perisai untuk menyingkat dinding perisai, yang sama-sama tebal dan tidak dapat dihancurkan, dan benar-benar jatuh ke jalan buntu. 9 Yin kembali ke rumah. Wu Jingsui melambaikan tombaknya seperti angin, dan gas ungu dan hitam keluar dari tubuhnya, merusak lubang ini, dan naga jahat itu berteriak, dengan paksa meretakkan celah di dinding pelindung. Kamu hanya kura-kura di dalam guci. Apa gunanya perlawanan? Pada saat ini, sebuah lelucon datang untuk membuat Wu Jing yang gemetaran, tubuhnya bergerak ke samping tanpa peringatan, dan tombak itu menusuk. Jin jahat yang sangat jahat segera membuang ekor panjang baja. Tapi melihat kepala pendekar pedang yang sombong ditebang, dan secara akurat membunuh posisi Wu Jingsui sekarang, kepala pisau dan ekor Jiao bertabrakan bersama, dan streamer menyebar seperti gelombang air, meledakkan jurang yang dalam tanpa dasar lubang. Darah Wu Jing berdiri dalam kekosongan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam menghembuskan nafas lega, tetapi pada saat ini, lemari besi malam, sentuhan cahaya keemasan datang dari segel kota dan jatuh pada dirinya, membuatnya sulit baginya untuk memobilisasi kekuatan spiritual sekecil apapun. Memegang jam kuno Shen Xiao, Gu Xuanfeng perlahan-lahan menunjukkan sosoknya dari awan. Dengan sudut mulutnya, jam kuno Shen Xiao berubah tajam, dan cahaya keemasan berubah menjadi pusaran, membanting ke arah darah Wu Jing. Darah Wu Jing terlihat, ekspresinya jelek, tangannya menonjol, tetapi matanya menembus ribuan kilat, dan guntur fuchsia melayang ke langit, berubah menjadi elang guntur yang menghancurkan dunia, menutupi seluruh tubuhnya. Bunyi tabrakan roh-roh yang bergemuruh bermekaran, di lembah itu, sebuah kolom cahaya spiritual meledak ke langit, merobek awan dan menerangi kubah malam, bahkan jika mereka dipisahkan oleh puluhan mil, mereka dapat terlihat dengan jelas. Ketika asap dan debu menyebar, tidak ada yang tersisa di tengah lembah, banyak lubang muncul, dan masing-masing memancarkan kekuatan spiritual, berbentuk seperti neraka yang sunyi, tanpa vitalitas apapun. Aku akan melihat, kapan kamu bisa melanjutkan. Gu Xuanfeng mendengus, menyebarkan asap sepenuhnya, matanya menyapu Yan Xiang pas di depan matanya, dan dia terlihat seperti hantu. Lakukan, hancurkan Yan Xiang pas dalam satu gerakan. Raungan ganas meletus, dan di dalam dan di luar lembah, tentara elit mengalir, dan sekali lagi melancarkan serangan ke Yan Xiangguan, dan kali ini, susunan spiritual yang memblokir mereka semua runtuh, hanya menyisakan reruntuhan tanah, dan anggota badan yang patah kerangka. Di atas pintu, dua pita melintas, Wu Jingsui dan Lin Tianchong muncul, dan dahi mereka dipenuhi keringat yang lebat, bernapas semakin cepat. Kamu baik-baik saja? Mo Wanggong bertanya dengan lantang, baru saja, situasi Wu Jingsui berbahaya. Untungnya, berkat keuntungan kecepatan Lin Tianchong, dia tidak memiliki situasi yang menyedihkan dengan paksa. Wu Jingsui menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah. Tidak heran mereka tiba-tiba melancarkan serangan malam. Ternyata mereka telah mengusir binatang buas di luar lembah, dan juga mengambil keuntungan dari situasi untuk berkumpul menjadi tentara, menempatkan kami dalam posisi yang sulit untuk melawan. Mendengar ini, ekspresi semua orang tenggelam.
Dalam visi mereka, tentara tak berujung datang, sudah menduduki seluruh lembah, diblokir oleh arai roh, dihancurkan secara paksa, dan dibentengi, langsung melangkah ke reruntuhan. Adapun penjaga bintang kota dan tentara terlarang, tidak ada yang tersisa, bunuh di tempat. Serangan sekuat itu diluncurkan terlalu tiba-tiba, yang di luar dugaan semua orang, ketika reaksi datang, sudah terlambat untuk memobilisasi tenaga kerja untuk membentuk formasi pertahanan. Dalam seperempat jam yang singkat ini, arai roh Kiceng rusak, hampir 10.000 penjaga bintang kota dan tentara terlarang dibantai, dan serangan pihak lain menjadi lebih sengit. Jelas, mereka sudah siap. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Cuhu memandang Mo Wanggong. Jika tren ini diikuti, Yan Xiang pas akan rusak. Mo Wanggong berhenti, dan pada akhirnya matanya melirik jejak sihir, dengan tegas berkata. Ingat semua penjaga bintang kota dan tentara terlarang, dan mendesak susunan roh defensif untuk mempertahankan Yan Xiangguan. Ya, ekspresi semua orang terkondensasi, dan setelah merenung singkat, sebuah suara yang tegas muncul pada saat yang sama. Ini hanya masalah waktu sebelum pihak lain datang secara agresif dan mengendalikan seluruh lembah. Di bawah keadaan seperti itu, apa yang bisa mereka lakukan adalah mati-matian memegang pas Yan Xiang sampai Chu Xingyun tiba. Mengambil kota Yan Xiang sebagai pusatnya, semua jenis kekuatan spiritual tersapu, kuat atau lemah, langsung terkondensasi menjadi susunan roh agung, melindungi semua bagian Yan Xiangguan, seperti perahu datar, menghadap ke sungai panjang yang mengamuk. Mengenai kartu Hall Chu Xingyun, Lin Tianchong dan Mo Wanggong dan yang lainnya tidak diketahui, dan mereka tidak tahu apakah Chu Xingyun dapat mengubah air pasang dan menyadari kata-kata heroiknya hari itu, tetapi mereka menaruh semua harapan mereka pada Chu Xing. Tubuh Yun. Berperang melawan air dan tetap dekat dengan dinding. Ketika Yan Xiangguan menghadapi situasi berbahaya, dalam gundukan pedang ribuan mil jauhnya, suara teredam seperti ledakan kacau meletus, kekosongan itu redup, dan susunan langit penghancuran hitam berjalan tanpa henti, dalam cahaya hitam, semuanya napas pedang yang tajam dan mendominasi. Melihat masa lalu dengan hati-hati, cahaya hitam berbentuk pedang telah sepenuhnya berubah menjadi pedang, panjang 4 kaki dan 3 cm, tubuh pedang selebar 2 jari, seluruh tubuh setapu tinta, dan pola dewa tercetak pada gagang, nafas suram, jika itu berasal dari kegelapan jurang maut. 30.000 cahaya hitam berbentuk pedang, yaitu, 30.000 pedang panjang hitam cahaya, pangkatnya terserah senjata kerajaan bermotif pedang rendah, dan 30.000 pedang bergetar. Khawatir 30.000 pedang aneh ini. Akhirnya, Chu Xingyun perlahan-lahan mendarat di platform batu. Pada saat ini, wajahnya agak pucat, menatap 30.000 pedang dalam susunan roh, dan senyum kepuasan melayang di sudut mulutnya. Di belakangnya, sosok merah darah berdiri. Sosok merah darah ini secara alami adalah roh pedang Chu Xingyun. Jianling juga menatap 30.000 pedang, dan di mana-mana di sekitarnya, ada suara nyanyian pedang, dan gelombang suara terus-menerus, seolah-olah beresonansi dengan 30.000 pedang. Adegan itu sangat misterius. 30.000 pedang telah dilebur. Selanjutnya, aku akan menyerahkannya kepadamu. Chu Xingyun menatap Jianling, dan Jianling menatap Chu Xingyun, matanya bertabrakan, dan suara Jian Yin menghilang seketika. Dunia ini kosong, ada keheningan. Setelah film terdengar, mulut Jianling perlahan-lahan mengangkat lengkungan yang samar, mengangguk pada Chu Xingyun, dan segera, dia menjentikkan tubuhnya, dan datang ke pusat Black Oblivion Sky Array, telapak tangannya sedikit terbuka, gumpalan setan tongkat hijau aneh muncul, dan itu adalah jiwa dari jiwa yang mati. Longgar. Suara rendah tiba-tiba terdengar. Segera, roh pedang berdarah merah dan bercahaya di sekitar tubuh, darah tebal itu adalah sinar niat pedang, inkarnasi 30.000 bobot, satu berat menjadi pedang, pada setiap pedang panjang cahaya hitam, merek itu sangat dicetak prasasti merah. Dalam sekejap, 30.000 pedang sekali lagi terdengar, cahaya hitam, lampu merah, dan aun hijau api kematian, 3 warna kecemerlangan terus menjalin, dan arai langit burung hantu hitam besar dan megah terkoyak, menusuk kekosongan, melalui pegunungan, jalan menyapu Jiuxiao Sky Dome. Bergemuruh. 3.000 pedang menghantam langit, dan seluruh gunung Wanjian berguncang dengan liar, dan fajar menyingsing keluar. Dalam awan ajaib yang bergulir, pedang ilusi berdarah, kental, berdarah datang, seolah-olah mewarnai dunia. Dapatkan merah tua. Pedang yang mengerikan.
Di bawah, kerumunan di Wanjian Pavilion mengangkat kepala mereka, melihat pemandangan yang mengejutkan dengan terkejut, hati mereka bergetar sangat keras untuk berpikir, dan bahkan lebih buruk lagi, orang-orang dari 36 negara bagian juga tampaknya memiliki tanda. Mata bergerak, entah bagaimana merasakan jantung berdebar, darah ini, berubah menjadi pedang, yang berarti darah merah. Ketika kerumunan berseru dengan kegembiraan, cahaya pedang berdarah tiba-tiba menyapu, menghilang tanpa jejak, tetapi sepotong surga dan bumi ini masih beku, dan cahaya berdarah itu tetap ada, seolah-olah itu tidak akan pernah hilang. Dalam kekosongan, bentuk sengit, kokoh dan kental, jatuh dengan kekuatan teror, tetapi juga menyentuh tanah, tanah retak-retak parah, lembah bergetar, dan batu-batu raksasa yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan menjadi bubuk. Melihat bahwa Daomang akan jatuh ke Yan Xiang Pass, tiba-tiba, ledakan halau warna-warni muncul, menghalangi Daomang tiba-tiba, dan kekuatan teror meledak seketika, membuat halau warna-warni gemetar sangat kuat, tiba-tiba gelap dan terang, seolah-olah kapan saja hilang. Setelah film terdengar, Daomang akhirnya menghilang, tetapi pada saat ini, dalam kekosongan ada kondensat Daomang yang ganas lainnya, pengebirian menjadi lebih ganas, dihujani dengan halau berwarna-warni, dan celah mengerikan dikejutkan. Di dalam Yan Xiang Pass, itu sudah berantakan. Kerumunan berdiri di depan mata mereka dan dengan gila melepaskan energi spiritual mereka. Bahkan jika Ling Hai hampir kelelahan itu tidak bergerak setengah langkah, mengepalkan giginya, dan mendukungnya. Daomang terus berjatuhan, dan setiap kali, susunan roh bergetar dan bergetar, pada saat yang sama, kekuatan gegar otak yang kuat ini, melalui cahaya susunan roh, menindas semua orang di sekitar tubuh. Setelah itu, hanya suara tumpul yang terdengar, setelah menutup pintu, sekelompok tentara memuntahkan darah panas dari mulut mereka, tulang dan dagingnya bergetar hebat, dan akhirnya berubah menjadi mayat, yang jatuh ke tanah. Adegan seperti itu terjadi di Yan Xiangguan, di mana Zhen Xingwei dan tentara terlarang bertarung selama lebih dari 20 hari. Mereka kelelahan. Sekarang mereka mundur ke Yan Xiangguan dan menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk mengkonsolidasikan susunan roh dan melawan waktu dan waktu serangan musuh berulang kali. Konsumsi terlalu kuat. Bagaimana bisa menahan kekuatan gegar otak ini, dan daging dan darah runtuh di tempat dan mati di tempat. Sekelompok tentara menyaksikan rekan-rekan mereka jatuh, mata mereka memerah, dan noda darah mereka pada tubuh tidak dapat dibedakan. Dari siapa darah ini berasal, dan hati mereka dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan duka. Mereka mundur ke Yan Xiang Pass, hanya 1 hari berlalu, 12 jam, tetapi kali ini terlalu sulit, setiap kali pihak lain melancarkan serangan, tim tentara tewas di tempat dan noda darah tertutup. Pada titik ini, hanya ada 50.000 orang yang tersisa di Yan Xiang Pass dari Nuo University. Mayat dingin tersebar di tanah dan jatuh ke pintu gerbang, dan lebih banyak dari mereka berbaring di kaki mereka, diam-diam mengatakan ini dilema hari ini. Sialan! Wu Jingsui menggertakkan giginya dengan keras, dan gas ungu dan hitam yang tak berujung keluar darinya, dan dia berjalan ke arah pedang yang ganas, dan Jiao Ying muncul, dan dia akan membunuh jalur darah secara langsung. Namun, saat roh ungu dan hitam bertabrakan dengan Daomang yang ganas, keduanya menghilang pada saat yang sama. Banyak bekas luka pecah. Aku benar-benar tidak mengerti. Apa maksudmu dengan terus melanjutkan? Gu Xuanfeng mengeluarkan suara dengan acuh tak acuh, melirik Wu Jingsui dan Lin Tianchong dan yang lainnya dengan tatapan bingung dan mencibir. Hanya ada 50.000 tentara yang tersisa di 360.000 tentara. Semua formasi roh dan benteng yang diatur di lembah benar-benar musnah, dan kita hanya bisa selamat dari Yan Xiang Pass. Di pihak kita, kita memiliki lebih dari 3 juta tentara. Dikelilingi oleh bagian dalam dan luar lembah, Anda tidak memiliki kesempatan untuk pertempuran ini, Anda pasti akan kalah. Karena tidak ada kesempatan, mengapa kamu bersikeras, lebih baik menyerah, mungkin, aku bisa mengampuni kamu cara hidup. Selama pidatonya, Gu Xuanfeng tidak lupa menembak, ia mengintegrasikan Ki Nirvana ke Ling Li Daomang, yang membuat Ki Daomang lebih keras, ditebang, dan langit bergetar. Selama kita memiliki 1 orang yang tersisa, kita tidak akan pernah berkomitmen untuk menyerah. Mo Wanggong mengangkat pandangannya dan berkata dengan sangat tenang, terlebih lagi, sekarang karena tidak ada perbedaan dalam kemenangan atau kekalahan, kamu begitu sombong sehingga kamu tidak takut angin. Lidahnya menyala. Oh! Gu Xuanfeng mendengar kata-kata Mo Wanggong, mengungkapkan ekspresi lucu, dan berkata sambil tersenyum.
Kemudian Anda memiliki kesempatan untuk membunuh kita semua sekarang, untuk mengubah gelombang dalam satu gerakan, dan mengambil alih gerbang emas dan Seng Xiaodian. Begitu komentar ini keluar, orang banyak di Golden Gate dan Seng Xiao Hall tertawa seolah-olah mereka mendengar lelucon besar. Pada saat ini, mereka menempati keuntungan absolut dan hampir tak terkalahkan. 50.000 orang, dan sekelompok prajurit yang kalah, masih ingin mengubah keadaan. Kelompok orang-orangmu tidak berkultivasi rendah, dan kemampuan mereka tidak lemah, tetapi mereka bersedia untuk menyerah kepada mautu muda seperti Chu Xingyun, dan mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu dengan keras, itu benar-benar menyedihkan. Lin Yuanli juga penuh wajah mencibir, matanya melihat ke depan, dan akhirnya fokus pada Mo Wanggong dan Liu Mengyan dan yang lainnya. Tepatnya, tatapan ini fokus pada peralatan mereka. Lin Yuan adalah nirwana yang kuat, dan persepsinya luar biasa. Dia secara alami bisa merasakan bahwa tidak ada kekurangan artefak kerajaan di kerumunan pihak lain, dan peringkat mereka tidak rendah, dan bahkan artefak kerajaan tidak lagi menjadi minoritas. Terutama hammer setan jantung Mo Wanggong dan Bad Spirit bencana Liu Mengyan, nafas dari dua hal ini tidak lebih lemah dari pedang kuno Luo Seng dan lonceng kuno Shen Xiao. Guan sudah lama rusak, dan Yan bisa menghentikannya untuk waktu yang lama. Suara gemuruh meledak, dan di bawah pemboman sengit pisau tajam, kerumunan ditutup untuk menunjukkan kelelahan, tetapi mereka melihat nafas mereka sedikit gemetar, nafas seluruh susunan spiritual tersebar seperti awan asap, lingkaran warna-warni itu juga menjadi suram. Pada saat berikutnya, Ling Li Dao Mang jatuh lagi, dan dengan suara klik yang pecah, susunan arwah defensif hancur, dan seluruh pasien siang benar-benar terkena kekosongan. Sudah waktunya untuk berakhir. Gu Xuanfeng menyeringai dengan dingin, dia tidak menembak, dia mengangkat tangan kanannya perlahan dan berbisik. Seluruh pasukan menyerang, aku ingin membiarkan Yan Xiangguan tidak ada lagi. Booming. Tanpa pemblokiran arai roh, puluhan ribu tentara meluncurkan serangan, dan nafas yang dahsyat menghantam, menekan Lin Tianchong dan Mo Wanggong, jantungnya bergetar, dan ekspresinya jelek. Suatu hari, itu benar-benar batasnya. Mo Wanggong menghela nafas panjang, ekspresinya tidak mau, tetapi lebih banyak yang tidak berdaya, menatap para prajurit yang tak terbatas yang bergegas seperti serigala, telapak tangannya gemetar. Di belakang Lin Tianchong, semua orang terdiam, gigi perak mereka mengepal dan mata mereka merah, seperti kapal yang patah menghadapi gelombang badai, menghabiskan semua kekuatan mereka, masih tidak dapat melarikan diri, dan hanya menunggu dengan tenang kedatangan kematian. Saya tahu saya tidak tahan dengan Yan Xiangpas, dan saya masih harus membuang waktu. Kelompok orang ini benar-benar terkutuk. Lin Jingxuan juga berlari menuju Yan Xiangpas, mulutnya terbuka lebar, dan mengeluarkan suara arogan. Orang bodoh, hal-hal bodoh, kenapa kamu tidak peduli? Gu Tianjiao mengangkat cibiran di sudut mulutnya. Dia menatap kerumunan di Yan Xiangpas, lidah merahnya tiba-tiba menjulur, dan berkata kepada Lin Jingxuan. Kompetisi pembantaian terakhir, Anda dan saya belum mendapatkan pemenangnya, bagaimana Anda melanjutkan sekarang? Tentu saja, tidak ada masalah. Sayangnya, Luo Yun tidak ada di sini. Kalau tidak, saya ingin melihat seperti apa ekspresinya ketika keluarga dan teman-teman, orang tua dan kerabatnya mati di depannya. Lin Jingxuan dia berkata sambil tersenyum, tubuhnya semua mengerikan, dan itu tidak mungkin selamanya. Pemandangan seperti itu, kamu takut tidak bisa melihatnya. Suara dingin datang dari pedang di Void, menyebabkan hati Lin Jingxuan dan Gu Tianjiao bergetar, kerumunan mengangkat kepala dan melihat ke arah sumber suara, dan mata mereka semua tertuju ke sana. Dalam kehampaan, piton ungu dan hitam sepanjang 1 kilometer melayang-layang di sana, seekor ular raksasa, seorang pemuda berkulit hitam berdiri dengan bangga, rambutnya terbang, penampilannya seperti setan, dan seluruh tubuhnya memancarkan temperamen yang unik. Dia bukan Chu Xingyun yang akan menjadi. Awalnya, ia menetapkan batas waktu 30 hari, tetapi karena pemurnian sempurna jiwa-jiwa yang mati dan roh pedang berdarah, ia memadatkan niat pedang tertinggi di muka, dan kemudian mengandalkan kekuatan kekosongan piton yang kosong. Tiba tepat waktu. Gu Tianjiao memandang Chu Xingyun, Lin Jingxuan memandang Chu Xingyun, dan puluhan ribu tentara juga memandang Chu Xingyun. Wajahnya sangat jelek sampai ekstrim. Bagaimana mungkin Chu Xingyun menghilang tiba-tiba, dan, setelah kalimat yang baru saja dikatakan penulis itu penuh dengan rasa percaya diri dan dingin, dan dia tidak bisa menahan kerumunan.
Meskipun mereka semua tahu bahwa di medan perang, kekuatan seseorang terlalu kecil, bahkan jika sekuat Lin Tianchong, sulit untuk membalikkan pertempuran, tetapi saya tidak tahu mengapa ketika mereka melihat Chu Xingyun, pikiran mereka tidak bisa membantu tetapi bergetar, tidak masuk akal. Sama sekali. Lin Tianchong, Mo Wanggong, Wu Jingsui dan yang lainnya melihat Chu Xingyun datang, dan senyum muncul di wajahnya. Orang ini akhirnya muncul dan datang lebih dulu, seperti biasa, memberikan rasa aman yang kuat. Chu Xingyun menatap Gu Tianjiao dan Lin Jingxuan dengan dingin, lalu melangkah keluar dan berjalan di depan Ning Lefan dan Sui Qianyu dan yang lainnya, dan berkata dengan sedikit rasa bersalah. Kamu telah bekerja keras. Di antara kata-kata, mata Chu Xingyun perlahan-lahan menyapu kerumunan, dan akhirnya jatuh pada Sui Qianyu. Pada saat ini, seluruh tubuh Sui Qianyu mekar dengan tenda-tenda peri, dan ekor 9 rubah peri menjulang seperti peri di debu. Orang tidak berani melihat secara langsung. Chu Xingyun tahu bahwa pertandingan antara Sui Qianyu dan Ji Wei Xianhu Wuling bahkan lebih tinggi. Menilai dari nafas keabadian ini, Sui Luoqiu sudah memiliki sentuhan pesona, dan jika terintegrasi penuh, pasti akan menjadi yang teratas kuat. Harapan guru, para murid tidak berani hidup. 7 pro murid berbicara serempak. Mata Sui Qianyu juga menunjukkan ketabahan dan keteguhan hati. Ini membuat Chu Xingyun tersenyum puas. Setelah 2 lusin hari pertempuran yang sulit ini, setiap orang dewasa. Tidak hanya pertumbuhan kultivasi, tetapi juga pertumbuhan pikiran. Beban berat berikutnya akan ada pada saya. Saya akan menghormati komitmen saya sebelumnya dan membalikkan situasi dalam satu gerakan. Chu Xingyun mengambil kembali matanya berkedip, dan dia tiba-tiba melihat ke medan perang di depan. Kerumunan mendengar bahwa mereka hanya merasakan hati terdalam, entah kenapa nyala api membakar, nafas sunyi asli menghilang, dan hanya ada niat bertarung yang berapi-api dan bernada tinggi. Luo Yun, jika kamu menyusut di sudut tertentu, kamu mungkin masih bisa hidup-hidup. Tanpa diduga, kamu benar-benar keluar dan mati, yang benar-benar di luar dugaanku. Gu Xuanfeng berkata dengan mencibir, hanya untuk melihat tentara elit memegang pedang di bawah mendekati Yan Xiang pas langkah demi langkah. Pada saat ini, mereka telah sampai di gerbang sebelum kedua belah pihak dipisahkan oleh dinding. Tapi itu tidak apa-apa, selamatkan kami waktu untuk memburumu, lihatlah dunia ini beberapa kali lagi, dan bersiaplah untuk mati. Lin Yuanli juga mencibir. Dia memandang Chu Xingyun, ekspresinya sedih dan tidak bahagia, seolah dia melihatnya. Kedua belah pihak kalah selama berhari-hari. 360.000 bintang dan penjaga kota tak terhitung mati dan terluka, hanya menyisakan lebih dari 50.000 orang. Di sisi gerbang emas dan kuil Seng Xiao, 3,6 juta tentara elit, meskipun gelombang buas dan susunan roh pemecah semangat yang kuat, merusak lebih dari 600.000 orang, dan 3 juta sisanya. Kesenjangan dalam kekuatan tempur antara kedua belah pihak terlalu besar, karena Chu Xingyun mengambil inisiatif untuk mati, mereka tidak keberatan membunuh orang ini terlalu banyak. Kamu yang akan mati. Chu Xingyun menghadapi 2 orang kuat nirvana, dan berkata dengan sepatah kata, tangannya tiba-tiba terangkat tinggi, dan cahaya ajaib di matanya seperti pelangi, seperti berubah menjadi iblis, langit yang mulia, sapuan lurus langit yang luas. Hampir pada saat yang sama, awan gelap yang tebal tercabik-cabik, dan mekar berdarah yang aneh mekar di langit dan menyelimuti langit, membuat semua orang tidak bisa dijelaskan dan berdebar, seolah-olah tubuh dan pikiran ditekan. Hah. Pada saat ini, seseorang memperhatikan bahwa sepertinya ada suara yang datang dari atas kubah langit, dan suara itu seperti Jian Yin. Terlebih lagi, sentuhan darah dengan napas yang tajam, menjadi semakin tebal, semakin jelas dan tebal, yang menyebabkan pedang di tangan mereka bergetar, dan suara gemetar rendah, seolah membungkuk. Apa yang terjadi? Semua orang merasakan napas yang berubah dari langit dan bumi, dan wajah mereka terus berubah. Di bidang penglihatan, tubuh Chu Xingyun terus-menerus kosong, dan akhirnya berdiri di bawah kecemerlangan berdarah, dan menunjuk ke pedang, dan dia mengucapkan kata-kata, pedang datang. Suara Jian Yin tiba-tiba menjadi tinggi, dan segera, di bawah kejutan semua orang, awan gelap yang menutupi seluruh langit dimusnahkan menjadi ketiadaan, dan sentuhan darah itu berubah menjadi pedang hitam dengan pegangan, seperti naga asli pecah menuruni langit. Nafas pedang ini sangat aneh, berisi nafas membunuh dan nafas kematian. Keduanya saling terkait.
Tidak hanya tidak ada penolakan, tetapi mereka terintegrasi dengan sempurna, sehingga pedang dapat menarik resonansi dunia dan dengan demikian menjadi raja. Perangkat. Apa yang lebih mengejutkan adalah bahwa jumlah pedang terlalu besar. Bagaimana mungkin Chu Xingyun tiba-tiba memiliki begitu banyak pedang raja? Lin Tianchong dan Mo Wanggong mengangkat kepala mereka, dan seluruh wajah terselubung kaget. Di mata mereka, sosok tajam dari 30.000 pedang tercermin. Pedang itu jatuh, menggantung di depan Zheng Xingwei dan tentara yang dipenjara. Darah itu seperti air, seolah-olah mereka memiliki semacam sihir, membuat mata mereka merah. Dalam sekejap, suasana membunuh yang tak kenal takut menari liar, mengguncang seluruh kehampaan. Berjuang selama lebih dari 20 hari, puluhan ribu kawan tewas, harapan 10 miliar orang di 36 negara bagian, semua kemarahan dan harapan ini akhirnya dapat dilepaskan pada saat ini. Chu Xingyun mengangkat epi lubang hitam, rambut hitamnya berkibar, dan kata-kata mengejutkan kata-kata. Prajurit, ambil pedang darah di depan Anda, pecahkan kebuntuan dengan saya, dan potong musuh sombong di depan Anda. Suara gemuruh dan teredam meletus, dan pintu besar dan berat dibuka, dan sentuhan pasir kuning bercampur dengan napas serius bertiup di wajah 50.000 tentara, tetapi mata mereka menjadi lebih dingin, tangan gemetar perlahan mengangkat, tidak ada apa-apa. Dengan ragu mengepalkan pedang darah tajam di depannya. Pada saat ini, mata semua prajurit benar-benar merah, dan bahkan seluruh tubuh ditutupi dengan lampu merah yang aneh ini, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tidak ada amarah, hanya peluit dari langit yang menjerit, dan bergegas menuju tentara tak terbatas di depan. Tentu saja, itu adalah orang yang bodoh, dan sekarang saatnya untuk membuat misteri. Lin Yuanli memandang 50.000 tentara yang napasnya berubah tiba-tiba. Meskipun wajahnya agak jelek, dia lebih diejek dan menghina. Dia menurunkan pandangannya, melambaikan tangannya, dan berteriak keras. Segera luncurkan tuduhan, bunuh semua orang ini, dan jangan tinggalkan siapapun. Ya, sekelompok tentara elit menerima perintah mereka. Setelah beberapa saat, mereka dipenuhi dengan pendekar yang mendominasi tanpa akhir, dan pendekar itu berkondensasi, langsung menyambut 50.000 tentara yang tak kenal takut. Kecepatan kedua belah pihak tidak lambat, dan segera bertemu di tanah yang datar. Dalam sekejap, pedang tajam itu jatuh, dan kekuatan yang mengerikan itu menyapu, dan kekosongan mulai berubah. Namun, itu adalah rumah-rumah pedang yang mengerikan, dan belum menyentuh tubuh 50.000 tentara, ia dengan mudah diblokir oleh rumah-rumah darah di pedang darah. Rumah-rumah darah menyebar sedikit, kadang-kadang tajam, kadang-kadang terus-menerus, dan akhirnya diselimuti dengan kagum. Sekitar tubuh 30.000 pasukan. Ini menentukan pertempuran terakhir nasib seluruh benua, dan akhirnya membuka tirai. Pedang hitam dengan kecemerlangan berdarah jatuh, tajam, keras, menghancurkan segalanya, dan jatuh pada pedang sihir. Dengan bunyi klik, pedang itu seperti pasta kertas, dan langsung terbunuh oleh pedang tajam. Hati para prajurit itu bergetar hebat, bagaimana mungkin pedang hitam berdarah ini begitu mengerikan sehingga ketika pedang itu jatuh, pedang yang berat itu serapu rumput dan tidak bisa dilawan sama sekali. Pedang memotong pedangnya, dan gas pedang merah tua langsung melintasi permukaan baju besi yang berat. Gasir pedang merah yang tampaknya ilusi, tetapi dengan suara keras, memotong baju besi yang berat bersama-sama, dan darah dan daging di bawah perlindungan baju zirah itu terbelah dua. Sunyi sepi dan membusuk, setiap kali pedang hitam berdarah berayun, seorang prajurit akan terkoyak seketika. Ini bukan lagi pertempuran, melainkan pembantaian yang gila. Saat satu demi satu prajurit disayat, sesosok darah berdarah muncul di dalam darah di belakang prajurit pedang hitam yang berlumuran darah, keras dan ganas, memancarkan napas kematian yang kuat. Saat sosok berdarah itu secara bertahap memadat, 30.000 tentara pavilion Wanjian menjadi semakin gila, dan pedang hitam berdarah itu menjadi lebih tajam. Sekelompok tentara meraung, kekuatan tubuh meledak dalam kegilaan, dan pedang hitam berdarah melepaskan kekuatan teror, seperti api, seperti cahaya, darah aun melintas, dan bumi muncul sentuhan cahaya, seperti memotong melon dan sayuran, memanen dengan mudah ambil nyawa seorang prajurit terkenal. Para prajurit yang tidak memegang pedang hitam berdarah itu juga terinfeksi oleh nafas pembunuhan tertinggi ini. Mereka berdiri di belakang, mempertahankan formasi mereka, dan bergegas menuju perut musuh. Prajurit itu meraung lagi, dan cahaya pedang keluar dari kota, samar-samar dengan cahaya kehancuran,
terus mekar ke segala arah, membunuh dan menentukan. Setiap prajurit yang menghubungi cahaya pedang segera jatuh ke tanah, wajah ekspresi-ekspresi yang sangat menyakitkan, seolah-olah pikiran diselimuti oleh bayangan kematian, hanya satu kematian. Pedang hitam berdarah ini tampaknya semua senjata kerajaan satu baris, tidak hanya sangat tajam, tetapi juga tampaknya mengandung napas aneh, yang dapat menghancurkan vitalitas. Wajah para prajurit pucat, dan pedang-pedang kerajaan sangat berharga. Bahkan di gerbang emas Daluo dan Aula Seng Xiao, hanya sedikit orang yang dapat memilikinya, tetapi, di depan mereka, ada 50.000 jenderal dan 30.000 orang memegang pedang raja. Awalnya, mereka masih mengandalkan keunggulan persenjataan mereka, mengabaikan serangan Zheng Xingwei dan tentara terlarang, tetapi pada saat ini, situasinya benar-benar terbalik. Di depan pedang raja, baju besi berat dan pedang panjang mereka seolah-olah mereka bukan apa-apa dan rapuh. Lemah. Chu Xingyun tidak memberi musuh kesempatan untuk bernapas. Pedang berat dari lubang hitam jatuh, dan pedang itu seperti gunung, menekan segalanya, benar-benar mengganggu formasi lawan, dan juga menekan ketajaman dan moral musuh. Pada saat yang sama, pedang cahaya milik pedang hitam yang berdarah mekar dan membunuh dengan gila-gilaan. Tentara elit itu tampaknya adalah penjelmaan dari pembunuh berdarah itu. Dimanapun mereka lewat, darah menyiram ke langit dan terus-menerus memanen kehidupan yang segar. Ini 30.000 pedang hitam berdarah terbuat dari perangkat keras yang berharga, dan embrio pedang cahaya hitam diusir setelah praktik peleburan hitam. Segera Chu Xingyun memurnikan roh pedang berwarna darah dari Jianzuo menjadi tubuh 30.000 berat dan mengintegrasikannya ke dalam setiap embrio pedang cahaya hitam, memberi mereka roh pedang tertinggi. Akhirnya, Chu Xingyun melepaskan jiwa-jiwa yang mati. Tempat bertenggernya jiwa-jiwa yang mati, yang berada di antara para prajurit yang tak bertuhan, adalah kematian tertinggi. Setelah baptisan pasang besar binatang, nyala api kematian jiwa sudah berisi jiwa dan dendam yang tak terbatas. Chu Xingyun memadatkan nyala api kematian, dengan demikian temperamen embrio pedang cahaya hitam dan roh pedang berdarah, membuat keduanya menyatu menjadi satu, terlepas dari kamu saya. Teknik penempaan seperti itu telah melampaui akal sehat dunia. Pada saat yang sama, semua yang digunakan oleh Chu Xingyun bisa disebut menakutkan, sehingga pedang hitam yang berdarah memiliki ketajaman perangkat keras dan nafas kematian jiwa-jiwa, dan dua hal ini adalah hal pembunuhan yang paling murni, hidup untuk membunuh dan bertahan untuk kehancuran. Bergemuruh. Suara keras tiba-tiba pecah, dan para prajurit di garis depan dibantai tanpa ampun. Suara ketakutan itu mengejutkan para prajurit di belakang. Mereka terus mundur, tetapi para prajurit terus maju. Setiap langkah, mereka bisa membunuh beberapa orang. Hanya dalam beberapa saat, ada puluhan ribu tentara tewas di tangan mereka, dan jumlah ini masih terus bertambah. Pihak lain tidak kalah dengan puluhan ribu orang, takut apa? Pada saat ini, Gu Xuanfeng juga merasa tidak pantas, dia menggertakkan giginya dan berteriak. Segera meringkas dinding perisai, memblokir ofensif pihak lain, selama serangan itu dihentikan, kita bisa mengambil keuntungan dari situasi untuk melakukan serangan balik, menghapus semua musuh dalam satu gerakan, dan bahkan membunuh angsa. Xiang Guan. Mendengar perintah Gu Xuanfeng, para prajurit elit yang tidak punya pilihan selain untuk menenangkan sedikit saja. Memang, tembok perisai yang telah mereka kentalkan, bahkan Lin Tianchong tidak dapat dihancurkan, tetapi itu adalah pertahanan terkuat dan tentu saja tidak takut dengan cahaya pedang berdarah dari pihak lain. Dalam sekejap, semua prajurit elit mengangkat perisai berat dari peralatan. Setiap perisai memancarkan cahaya kekuningan, dan cahayanya terhuyung, dan akhirnya terkondensasi menjadi dinding perisai kuning muda yang sangat tebal, berdiri di tengah lembah, seolah-olah mengubah dunia menjadi dua sisi. Ini trik ini lagi. Melihat ini, ekspresi Lin Tianchong tidak tampan. Pada awalnya, guru penghancur dunianya ditentang oleh dinding perisai ini, dan sekarang, mereka akhirnya mengembun moral mereka. Setelah mereka diblokir, mereka pasti akan secara bertahap melemah. Chu Xingyun berdiri di barisan. Dia menatap dinding perisai tebal ini, tidak takut, tetapi sudut radian muncul di sudut mulutnya. Dengan suara keras, aku melihat 30.000 tentara memegang pedang hitam berdarah di tangannya, pedang darah, dan cahaya berdarah lolos. Aku melihat ribuan cahaya darah terkondensasi menjadi bayangan pedang Lingtian, pedang bayangan itu menusuk dinding perisai tebal, kecepatan melambat, tetapi jatuh sedikit, benar-benar memusnahkan bumi yang kuning. Melihat ini, Chu Xingyun tertawa lagi, dan mengeluarkan suara lain. Mati.
Ling Tian Jianying bergetar, nafas kematian yang sangat besar dan gelombang nafas yang tajam, menekan ke arah dinding perisai yang tebal. Hanya sesaat, dinding perisai yang tidak bisa dihancurkan hancur tiba-tiba, cahaya pedang jatuh ke tentara elit, dan segera menarik tanpa akhir setelah suara ratapan. Semua prajurit jatuh, dan mayat-mayat membuka jalan, tidak ada lagi vitalitas. Setelah menebas pedang mengerikan ini, 30.000 prajurit tidak melihat kelelahan, dan raungan panjang keluar, dan darah di mata mereka lebih gelap, bahkan tubuh mereka diwarnai dengan darah merah, berlumuran darah, dan memegang pedang cahaya hitam, bunuh semua makhluk hidup dan bergerak maju. Para prajurit berharap bahwa para prajurit akan terus membunuh, dan wajah mereka pucat, karena suasananya terlalu tertekan, dan banyak orang memuntahkan darah, dan ada dorongan kuat untuk berbalik dan melarikan diri. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah para prajurit ini adalah manusia atau setan. Hanya langkah terakhir, kita dapat menembus Yan Xiang Pass. Tanpa diduga, itu masih dihancurkan oleh Luo Yun ini. Orang ini belum mati, dan kita hampir tidak dapat mencapai ambisi. Kata Gu Tianjiao dengan gigi terkatup, dan tubuhnya gemetar karena marah. Lin Jingxuan berdiri di samping Gu Tianjiao, ekspresinya sama-sama marah. Karena keduanya menghubungi Chu Xingyun, semua rencana mereka dan semua rencana yang direncanakan telah hilang. Mereka tidak hanya jatuh ke wajah, tetapi mereka hampir terbunuh oleh Chu Xingyun. Sekarang, ini adalah situasi kemenangan besar. Setelah Chu Xingyun muncul, perubahan seperti itu terjadi, yang membuat kebencian kedua orang terhadap Chu Xingyun semakin dalam, dan sulit untuk membasuh semua air. Karena kamu sangat merindukanku, maka datang dan bunuh aku. Tidak ada gunanya mengatakan sesuatu. Ketika keduanya sedang tergesa-gesa, sebuah kata konyol terdengar, dan mereka jelas tenggelam ke gendang telinga mereka. Pada saat yang sama, sosok Chu Xingyun muncul, berdiri di depan mereka seperti hantu, terbang naik turun dalam jubah hitam gelap, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, betapa sulit dan cik. Murid Lin Jingxuan dan Gu Tianjiao gemetar, dan tulang belakangnya menggigil, tubuh mereka melintas, dan mereka terbang dengan gila ke belakang, seolah-olah Chu Xingyun berdiri di depan mereka, bukan manusia, tetapi iblis yang mengendalikan kematian. Saya bahkan tidak berani melihatnya secara langsung. Tapi yang mengejutkan dari keduanya, Chu Xingyun tidak mengambil keuntungan dari situasi ini, tetapi berdiri di tempat, ada tatapan mencibir menatapnya, senyum di mulutnya menjadi lebih tebal dan lebih dingin. Sial! Gu Tianjiao segera merasa seperti sedang diejek, dan pangking menjadi merah untuk sementara waktu, dan berkata dengan suara suram. Kami tidak akan membunuhmu, kamu tidak hanya akan bersyukur, tetapi juga berani melepaskan kata-kata dan mengambil inisiatif untuk datang ke pintu, itu benar-benar bodoh. Tepat setelah ini, di antara prajurit yang tak terbatas, aliran pita cerah terbang keluar dan dengan cepat jatuh tepat di depan Gu Tianjiao dan Lin Jingxuan. Ketika pita itu memudar, sosok yang tajam muncul. Orang-orang ini semua adalah orang kuat Yin dan Yang di gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao. Karena dia tidak bisa menyerang Yan Xiang Pass untuk waktu yang lama, Gu Xuanfeng dan Lin Yuanli memerintahkan untuk mengirim orang-orang kuat dari dua domain utama lagi. Pada saat ini, ada 35 orang kuat Yin dan Yang, masing-masing memiliki kekuatan surga dan bumi, dan napasnya mengembun di puncaknya. Kesepian masuk jauh ke perut musuh, apa bedanya dengan menemukan kematian, Luo Yun, nyawa anjingmu, aku menerimanya. Lin Jingxuan tertawa, dia menatap Chu Xingyun, dia ingin menuai Chu Xing. Kehidupan ke laut malu di depan salju. Saya katakan tadi, tidak ada gunanya mengatakan sesuatu. Chu Xingyun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, yang membuat seluruh wajah Gu Tianjiao dan Lin Jingxuan sangat jelek, dan pada saat yang sama berteriak. Kamu membunuhnya. Pada saat kata-kata itu jatuh, 35 orang kuat Yin dan Yang menembak, semua jenis kekuatan spiritual meroket, dan roh bela diri yang cemerlang terkondensasi, dan seluruh dunia meraung dan mengaum dalam kehampaan. Dalam bahasa kuno, pencuri menangkap raja terlebih dahulu. Selama mereka bisa menangkap Chu Xingyun, atau membunuh di tempat, pertempuran ini akan sepenuhnya berakhir, dan mereka akan menang. Pasukan elit Wan Jiange memang kuat, dan 30.000 pedang hitam berdarah memang tajam, tetapi selama mereka memiliki kekuatan tempur kelas atas di atas wilayah Yin dan Yang, mereka masih bisa memenangkan pertempuran tanpa melupakan kerusakan. Faktanya, bukan hanya karena kuantitas dan kualitas prajuritlah gerbang emas Daluo dan aula para dewa berani menyerbu daratan timur. Itu karena kurangnya kekuatan tempur kelas atas setelah pertempuran antara Wan Jian Pavilion dan Guzong.
Saat memikirkan ini, niat membunuh yang kuat muncul di wajah orang-orang kuat Yin dan Yang, dan kekuatan spiritual muncul. Selama Chu Xingyun terbunuh, maka dua kekuatan tempur kelas atas dimasukkan ke dalam pertempuran. Dalam pertempuran ini, mereka masih menang, bukan kecelakaan. Haha. Dengan terkekeh, Chu Xingyun menatap dingin pada tuan di sisi yang berlawanan, dan berkata dengan dingin. Saya benar-benar berpikir bahwa saya hanya memiliki satu orang. Saya benar-benar berpikir bahwa saya tidak akan memiliki kemampuan tempur canggih di Paviliun Wanjian. Maaf. Ditipu. Dalam suara itu, Chu Xingyun melambaikan tangan dengan keras. Tanpa peringatan, bayangan muncul di kekosongan, datang oleh angin, dan melangkah ke udara, dan berdiri di depan Chu Xingyun, merobek kekuatan spiritual mereka terpisah. Bergemuruh. Kekuatan spiritual horor dimusnahkan, dan asap yang menggulung mengejutkan. Orang-orang kuat Yin dan Yang menyipitkan mata mereka, dan melihat bayangan gelap di depan Chu Xingyun, banyak mencapai 39 orang, nafas sangat kuat. 39 bayangan hitam tampak bahwa 37 orang memancarkan kekuatan langit dan bumi, dan napas dua orang lainnya berada di luar kekuatan langit dan bumi, seolah-olah itu adalah kekuatan nirvana. Pria yang kuat mengucapkan suaranya. Hanya dengan suara pendek, itu jatuh seperti petir pada hari yang cerah, dan dikejutkan oleh banyak orang. Paviliun Wanjian, ketika itu memiliki begitu banyak tuan, 37 Yin dan yang kuat, dua nirvana yang kuat. Ketika Yan Xiang ditutup, beberapa orang merasakan napas yang luar biasa ini, dan goncangan di wajah mereka tidak dapat ditingkatkan. Sebagai orang-orang di Paviliun Wanjian, mereka tidak tahu bahwa orang-orang kuat ini ada, hanya Lin Tianchong dan Wu Jingsui dan yang lainnya tersenyum diam-diam dan tersenyum penuh makna. Dalam kekosongan itu, Gu Xuanfeng dan Lin Yuanli, yang telah memimpin situasi pertempuran, juga terpana, menatap ke-39 bayangan dan merasakan kekuatan yang luar biasa. Perlu dicatat bahwa alasan paling penting mengapa mereka berani memimpin 3,6 juta tentara elit untuk membunuh adalah bahwa Paviliun Wanjian dan Xing Chen Zong mengalami pertempuran berdarah. Dan pada saat ini, di bawah Chu Xingyun, mengapa ada begitu banyak pria kuat? Gu Xuanfeng dan Lin Yuanli menyipitkan mata mereka, dan kepala mereka penuh keraguan. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi menyapu, meniup asap yang mengepul. Ketika mereka melihat wajah yang gelap, ekspresi mereka tidak lagi diragukan, tetapi terkejut dan ngeri. Hanya karena mereka mengenal setiap wajah, dan mereka sangat akrab. Ini, bagaimana mungkin Anda semua tidak mati? Suara Lin Jingxuan menjadi gemetar. 18 pedang Master Paviliun Wanjian, Jenderal Bintang 18 dari leluhur kuno bintang-bintang, dan Brahma tanpa perampokan dan bintang penggemar kuno, seharusnya sudah mati semua orang dalam pertempuran berdarah tidak mati, jadi mereka berdiri di depan mereka dan harus melindungi Chu Xingyun. Apakah itu berarti pertempuran berdarah juga merupakan konspirasi, hanya untuk menipu kita untuk menembak? Gu Tianjiao, yang selalu berpikir dalam-dalam, juga mengejutkan wajahnya, pikirannya terus berputar, dan dia mulai memikirkan setiap adegan sebelumnya. Kepanikan ini mulai menyebar, kerumunan orang sepertinya merasa bahwa hawa dingin telah mengikis tubuh, telapak tangan berkeringat, dan tulang belakangnya menggigil. Mereka hanya bisa menatap bayangan gelap di kekosongan, bernapas seperti seekor sapi. Tenang. Pada saat ini, Gu Xuanfeng tiba-tiba mengeluarkan suara, menghalangi orang-orang yang secara bertahap menjadi panik. Tetapi ketika dia melihat matanya dengan tajam, jari-jarinya yang tegang terulur, menunjuk langsung pada sosok-sosok gelap, dan berkata dengan keras. Orang-orang yang disebut kuat ini bukan ahli pedang dan jenderal bintang dari Paviliun Wanjian dan Sekte Kuno Xing Chen. Keduanya bukan Brahman, tidak ada perampokan dan bintang kuno. Lihat, pria itu, yang adalah Yin dan yang kuat dari kuil Seng Xiao saya, dibunuh oleh Lin Tianchong di depan umum ketika dia berada di kota Yanxiang. Banyak orang telah melihat ini dengan matanya sendiri, tetapi sekarang dia berada dalam kegelapan. Di antara antrian, kultivasi tidak tinggi, hanya Yin dan yang penting, yang menunjukkan bahwa mereka adalah boneka spiritual terbaik dan tidak memiliki vitalitas sama sekali. Gu Xuanfeng pantas menjadi orang kuat nirwana yang terkenal, dan segera menemukan petunjuk dari budak pedang lubang hitam, dan menjelaskannya dengan keras, sehingga menghilangkan ketakutan para prajurit elit dan membangkitkan kembali dukungannya.
Namun, dia tidak tahu bahwa keberadaan budak pedang lubang hitam ini bukan boneka spiritual, tetapi hal pembunuhan murni yang dibentuk oleh jiwa dan darah asli, termasuk yin dan yang kuat dari kuil Seng Xiao, juga terkondensasi menjadi Chu Xingyun budak lubang hitam. Tersembunyi untuk waktu yang lama, dan akhirnya bisa menunjukkan. Mata Chu Xingyun menyala, pedang lubang hitam itu memegang, dan suara itu berkata dengan dingin. Lakukan, mari kita bunuh banyak. Ya, sekelompok budak lubang hitam membungkuk dan mengangkat kepala mereka, sosok mereka menghilang, berpusat pada Chu Xingyun, berubah menjadi cahaya gelap yang dalam, dan bergegas ke pembangkit tenaga yin dan yang di gerbang emas dan aula Seng Xiao. Adapun Gu Xuanfeng dan Lin Yuanli, dua budak pedang nirvana terbunuh, satu kiri dan satu kanan, membunuh dengan tegas. Pada saat yang sama, Lin Tianchong juga bergegas dalam kehampaan, selalu memahami perubahan dalam situasi pertempuran. Tabrakan membentur terdengar berturut-turut, puluhan orang kuat yin dan yang bertabrakan, dan 4 orang kuat nirvana bertemu. Untuk sementara waktu, kehampaan runtuh dan berantakan sepenuhnya, dan awan gelap menyelimuti kubah langit lagi. Setelah dibuka, situasinya pernah dipadatkan menjadi ekstrim. Meskipun setelah kondensasi budak pedang lubang hitam, semua praktik budidaya akan jatuh ke bawah, tetapi budak pedang lubang hitam bukanlah makhluk, tidak ada kesadaran, tidak ada rasa sakit, dan tidak ada 7 emosi dan 6 keinginan, benar-benar mematuhi perintah Chu Xingyun. Oleh karena itu, meskipun ada kesenjangan dalam tabrakan kekuatan pertempuran high-end antara kedua belah pihak, perbedaannya tidak besar. Ditambah dengan perhatian terus-menerus dari Lin Tianchong dan Mo Wanggong, situasinya tidak jelas. Terlalu menyeramkan untuk memiliki konspirasi seperti itu, Lin Jingxuan, kamu dan aku menembak pada saat yang sama, membunuh Luo Yun dalam 1 kali pukulan, dan mendapatkan kembali posisi 6 kepala. Gu Tianjiao dengan dingin berteriak, tiba-tiba, cahaya penindasan tanpa henti jatuh, napas bahkan lebih melonjak. Lin Jingxuan juga memiliki kedinginan di wajahnya. Dia menoleh untuk melihat Gu Tianjiao, dan dia melihat makna membunuh di mata orang lain. Langkahnya berjalan pada saat yang sama, dan teror itu tertekan, dan dia tidak tahan sama sekali, membuat dunia mengklik dan memecahkan. Suara. Setelah 6 perbandingan besar, Lin Jingxuan dan aku kembali ke Zhongmen dan menelan banyak obat keabadian. Kami secara paksa meningkatkan budidaya ketiga ranah yin dan yang. Ketika keduanya bergabung, dimungkinkan untuk menjalankan hukum rahasia dan meningkatkan kekuatan kedua belah pihak. Luo Yun ini telah membuat orang-orang kuat ini tersembunyi dalam gelap dan lambat muncul. Ternyata menjadi babi dan harimau. Sekarang setelah semuanya berakhir, aku Gu Tianjiao sebagai pemenang. Gu Tianjiao memuntahkan suara-suara ini, tangannya yang tersembunyi di jubah lengannya telah dipegang erat, dan ada sentuhan kepercayaan di wajahnya. Jarak antara kedua belah pihak begitu dekat, dia dan kekuatan Lin Jingxuan tidak lemah, bagaimana bisa Chu Xingyun menghindarinya? Tapi, akankah Chu Xingyun bersembunyi? Pasukan teror dibombardir dan jatuh, kekuatan penghancurnya mengerikan, pisau dan cahaya keemasan bertabrakan, sehingga kerumunan di bawahnya merasa ketakutan, tetapi Chu Xingyun masih berdiri dengan mantap dan mengangkat pedang lubang hitamnya, cahaya hitam sebagai pertandingan, kedua serangan menghentikan serangan dua tanpa menyakiti tubuh. Terlalu lemah. Chu Xingyun menatap Gu Tianjiao dan Lin Jingxuan yang terkejut, menggelengkan kepalanya dan mendesah. Orang-orang yang berbicara dengan liar sering tidak memiliki kekuatan yang cocok. Ini benar, Anda adalah penggambaran yang paling benar. Ketika kata-kata itu jatuh, mata Chu Xingyun menyala dengan sengit, dan tubuhnya bergegas keluar.